sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Menikmati Musik Agung. Tibalah kita kepada episode terakhir dari season ini dan kita akan melihat karya penutup dari Israel in Egypt. Nah, anak-anak sekalian, dalam karya ini Handel memberikan judul The Lord Shall Reign. Dalam karya ini kita akan melihat sahut-sahutan antara paduan suara yang dua grup itu. Ingat ya, waktu minggu pertama kita sudah lihat Handel itu menuliskan banyak sekali untuk dua grup paduan suara, yaitu 8 suara. Kita akan melihat saut-sautan dari 8 suara ini dengan suara soprano satu, yaitu perempuan. Nah, perempuan ini menggambarkan Maryam atau Miriam ya, saudaranya Musa. Miriam itu kakak perempuannya Musa yang kalau di dalam kitab Keluaran kita lihat waktu Musa itu mau ditaruh di sungai sama mamahnya, ditaruh di keranjang, mamahnya itu mengirim Miriam untuk ikutin keranjang adiknya itu ya, supaya hati-hatilah supaya adiknya nggak apa-apa. Dan akhirnya Miriam lah yang kasih tahu mamahnya, mama Musa diangkat itu ya, adik kita itu diangkat sama putrinya Firaun, sama putri Mesir, dia diangkat di sana, tapi dia butuh inang penyusu, jadi mama yang urusin Musa mau nggak gitu ya. Nanti akhirnya mama yang urusin. Jadi Miriam ini memang adalah saudaranya Musa. Nanti waktu mereka keluar dari Mesir sama-sama Miriam juga ikut. Nah, di dalam nyanyian pujian ini memang di dalam Alkitab dicatat bukan hanya Musa yang berseru bernyanyi dengan orang-orang Israel, tetapi ada Miriam juga dicatat. Dia mengambil alat musik, lalu dia nanti memainkannya, mengambil rebana, memukul rebana, dan sambil menari-nari, lalu Miriam memimpin nyanyian mereka. Miriam berkata, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, ini kalimat dari Miriam, dan kita akan melihat bersama ya bagaimana Handel menggambarkannya dengan melodi yang sangat kuat. Jadi ini gambaran seorang perempuan yang ingin memuji Tuhan itu biasanya menggunakan karakter suara soprano, jadi suara yang tinggi. Karena sekali lagi Tuhan itu layak menerima yang tinggi, Tuhan itu layak menerima kemuliaan yang sangat glorious gitu, kemuliaan yang sangat tinggi, kemuliaan yang sangat besar. Nanti kita akan lihat ya bahwa dia menyanyikan nada itu dari lumayan tinggi sampai kepada tinggi sekali, khususnya di kata glorious. Jadi the Lord shall reign gloriously. Glow-nya tuh tinggi sekali, pakai nada yang paling tinggi yang bisa dia pakai. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa Tuhan itu layak menerima kemuliaan tertinggi, yang paling tinggi. Dan nanti setelah ini akan disahuti oleh orang Israel. Jadi seperti saut-sautan ya, dengan dua grup paduan suara yang menunjukkan Israel itu sangat banyak sekali. Dua grup paduan suara ini berseru, The Lord shall reign. Tuhan bertahta kekal selama-lamanya. Sebab dia layak, dia tinggi luhur, dia layak menikmati kemuliaan itu. Karena dia telah melakukan segala hal tadi yang sudah diceritakan di dalam karya-karya sebelumnya. Nah, anak-anak sekalian, lalu kita akan kembali melihat bahwa Miriam itu akan menyahuti. Jadi ya setelah kalimat gloriously, lalu paduan suara menyahuti Miriam, nanti Miriam akan bersahut kembali. Dan bersahutnya menariknya, dia pakai metode menceritakan kembali lagi. Jadi seperti minggu lalu ya, pakai metode menceritakan kembali. Kenapa Tuhan layak menerima kemuliaan yang tertinggi itu? Sebab dikatakan, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut, kata Miriam. Kuda siapa? Kudanya orang Mesir. Kereta kuda yang sangat maju. Zaman itu ya, kereta kuda itu adalah teknologi yang sangat besar. Seperti zaman kita sekarang, apa sih teknologi yang keren? Misalnya mungkin mobil listrik gitu ya. Teknologi yang keren sekali atau robot-robot AI, wah itu hebat sekali. Zaman dulu teknologi yang paling tinggi dalam peperangan adalah apa? Kereta kuda. Orang Israel nggak punya. Mereka itu kan jalan kaki, mereka itu bawa keledai, mereka bawa barang-barang sendiri, pakai unta paling. Lemah gitu ya. Tapi orang Mesir tuh mereka pakai teknologi terhebat, pakai roda, pakai kereta kuda, sehingga mereka itu merasa mereka bisa memenangkan peperangan. Tapi ternyata Miriam sekali lagi bercerita, oh salah. Tuhan layak dipermuliakan. Kenapa? Sebab teknologi paling tinggi sekalipun di dalam dunia saat itu dijatuhkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Kereta kuda yang sangat gagah perkasa itu ditenggelamkan oleh Tuhan, dihancurkan dengan luar biasa oleh Tuhan. Jadi ada gambaran penunggangnya juga dikatakan dilemparkan ke dalam laut. Nah, barulah nanti setelah itu paduan suara akan menyanyikan dengan megahnya bagian sorak-sorai Israel bagi Tuhan. Handel menggunakan 2 paduan suara, yang artinya 1 paduan suara dan 4 suara ya.
Ada sopran, alto, tenor, dan bass. Lalu paduan suara berikutnya juga ada sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, dia pakai 8 suara yang bunyinya berbeda-beda. Tapi dia susun sedemikian rupa sehingga semuanya itu bisa harmonis. Kalian bayangkan ya, 2 suara aja untuk dibikin harmonis itu susah. Tetapi ini 8 suara. Dan zaman dulu mereka itu pakai teknik yang namanya kontrapung. Nah, apa itu kontrapung? Kontrapung itu sederhananya adalah teknik menggabungkan banyak suara menjadi satu, tetapi bukan cuma sekedar suara pengiring, suara pendamping. Jadi misalnya paduan suara ada yang suara sopran, alto, tenor, dan bass. Biasanya melodinya di mana? Melodinya di sopran. Yang lain, ya mereka mah cuma ngiring deh. Jadi kalau soprannya nyanyi so, do, mi, la, re, do, la, so. Suara-suara lain ngapain? Ya ngisi-ngisi aja lah. Mi, sol, do, sol, mi. Kira-kira gitu. Tetapi kalau kontrapung, itu adalah satu teknik di mana melodi itu juga dinyanyikan oleh suara-suara lain. Jadi melodinya itu memang beda sih sama melodi sopran. Jadi sopran punya melodi tersendiri, nanti tenor punya melodi tersendiri, tapi dua-duanya itu harmonis, gak saling bertabrakan. Nanti ini akan jadi namanya polifonik seperti yang kita dengar ya. Jadi masuk yang satu duluan, nanti suara lain masuk belakangan. Tetapi kalau kontrapung itu kadang-kadang bisa masuk berbarengan dengan melodi masing-masing dan semuanya itu menjadi harmonis. Kalian bayangkan, Handel bukan hanya cuma tulis 2, bikin satu melodi aja susah sekali di otak itu. Tapi dia bikin 8 plus Miriam. Miriam kan menyanyi juga ya, saut-sautan. Jadi ada 9 suara. Kalian bayangkan. 9 suara Handel tulis sedemikian rupa dan semua suara itu punya melodinya sendiri. Mereka bukan cuma sekedar bunyi yang bunyi tetot, enggak. Mereka punya melodinya sendiri. Wah, luar biasa sekali anugerah yang Tuhan berikan kepada Handel. Tuhan berikan hikmat untuk dia menyusun 8 suara yang berbeda dan juga bukan hanya 8 suara ya. Tadi 8 suara itu suara manusia. Tapi Handel juga menuliskan orkestra. Orkestra itu ada berapa banyak suara? Umumnya ada suara violin 1, ada suara violin 2. Itu punya melodi masing-masing loh ya, bukan cuma asal ngekok bunyi ya, tapi ada melodi masing-masing. Lalu ada viola, itu biola yang lebih besar sedikit yang suaranya lebih berat. Lalu ada juga cello, dengan badan yang lebih besar yang suaranya lebih berat lagi. Dan ada juga yang namanya kontrabas, itu lebih besar lagi dengan suara yang lebih bom 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 gitu ya. Itu baru alat musik string, alat musik gesek. Belum alat musik tiup. Alat musik tiup ada apa? Ada obo zamannya Handel dulu. Ada obo, basun. Jadi ada obo, ada basun. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Ada obo, ada basun. Ada lagi alat-alat tiup yang lain. Lalu ada juga trompet. Jadi ya ada trompet yang ini, ada trompet yang itu. Semuanya itu dibunyikan dengan sangat harmonis oleh Handel. Plus nanti ada timpani. Timpani itu mirip seperti drum, tapi timpani punya nada loh anak-anak. Jadi kalau misalnya timpani, alat yang bundar itu ya, kalau dibunyikan itu nadanya beda-beda loh. Ada yang dung 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 dung. Loh, kok bisa beda? Kalau drum misalnya biasanya kan nggak terlalu ada bunyinya, cuma gitu. Kok kalau ini bisa ada nadanya? Nah itu timpani. Jadi sudah diatur, disusun sedemikian rupa bisa ada bunyinya. Waktu Handel menuliskan, dia pakai dengan sangat pas gitu ya, dung 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 dung. Ada nadanya, dung 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 gitu. Nadanya disusun semuanya dengan sangat indah. Jadi bayangkan, Handel itu dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, menuliskan 8 suara berbeda dan orkestrasi yang berbeda. Ada alat musik gesek, ada alat musik tiup, ada alat musik pukul dan seterusnya. Semua itu ditulis sedemikian rupa, untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk melukiskan pujian yang paling indah bagi Tuhan. Anak-anak sekalian, layakkah Tuhan menikmati pujian seperti itu? Layak sekali. Tuhan layak bahkan menikmati pujian yang lebih indah daripada itu. Dan anak-anak sekalian, unik ya, waktu Tuhan mau tulis lagu yang sangat indah, Tuhan gak pakai cara turunkan lagu dari langit. Lalu turun ya, ada kertas-kertas berterbangan dari langit, lalu kalian tangkap satu-satu jadi satu lagu yang indah. Enggak. Tapi Tuhan pakai manusia. Tuhan kasih kepandaian kepada manusia. Tuhan pakai manusia untuk tulis lagu yang paling indah bagi Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan kurang hebat. Oh gak bisa ya Tuhan turunkan kertas dari langit, kan lebih keren. Tidak, justru lebih hebat lagi. Tuhan mau pakai manusia biasa saja untuk boleh menuliskan karya yang sangat indah. Inilah cara kerja Tuhan anak-anak. Musik yang agung
mengajarkan kepada kita cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan di dalam Alkitab pun seperti itu. Tuhan tidak langsung datang dari langit gitu ya, mendatangkan air, mendatangkan apa, tidak. Tuhan pakai manusia. Tuhan tidak datangkan makanan langsung dari langit begitu saja, kecuali zaman Israel dulu ya, Tuhan turunkan mana. Tetapi zaman kita sekarang, waktu Tuhan kasih kita makan, apakah Tuhan langsung memberikan roti dari surga? Tidak. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai papa dan mama bekerja, membeli makanan, memasak makanan itu, baru kita nikmati. Tuhan pakai manusia, Tuhan mau pakai kita. Itulah cara kerja Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerjakan kehendaknya di bumi ini. Bagaimana Tuhan menjalankan rencananya di bumi ini. Tuhan pakai manusia untuk melakukan semuanya itu. Nah, kita kembali lagi ya. Mari kita coba dengarkan bagaimana cara Tuhan memakai Handel sedemikian rupa menuliskan karya yang indah ini. Kita lihat saut-sautan antara Miriam, pakai nada yang tinggi-tinggi tadi, dan juga 8 suara dan orkestrasi yang banyak itu. Mari kita dengarkan bersama. Nah, anak-anak sekalian, indah sekali ya, sangat unik sekali. Sekali lagi, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu lewat manusia. Tuhan mau pakai kita. Tuhan sengaja menciptakan musik yang indah lewat manusia. Dan bukan hanya Handel yang mau dipakai Tuhan, Tuhan sebenarnya mau pakai kita semua. Lalu anak-anak sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah siapkan diri, percaya kepada Dia, taat kepada Tuhan. Handel kok bisa begitu pintarnya? Karena sejak dari kecil dia belajar sungguh-sungguh. Sejak dari kecil dia tahu Tuhan kasih dia anugerah. Maka apa? Dia gali terus potensi dia. Dia belajar sungguh-sungguh, dia pelajari musik-musik terbaik, dia pelajari teknik musik, dia pelajari alat-alat musik. Supaya apa?
supaya suatu saat dia bisa dipakai Tuhan. Anak-anak sekalian, demikian juga dengan kita. Siapkan diri kita. Sejak dari kecil belajar sungguh-sungguh. Sejak dari kecil kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sejak dari kecil cintai Tuhan sungguh-sungguh. Supaya waktu tiba saatnya kamu akan dipakai Tuhan dengan besar. Kamu akan dipakai Tuhan dengan penuh sukacita. Dan betapa bahagianya kita manusia biasa boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Boleh dipakai Tuhan untuk berbagian di dalam rencana Tuhan. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dulu season kita kali ini. Sampai jumpa di season-season berikutnya. Tetap di dalam program Menikmati Musik Agung. Dadah!